Ya, saudara, saat ini kita akan bergabung bersama dengan Bapak Muhammad Riman Napira, SKM MKes. Beliau merupakan Ketua Pengurus Daerah Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia Persakmi Sulawesi Tengah dan Ketua Pokja Bencana FKM Universitas Tadulako. Kita akan bergabung bersama beliau langsung via video call begitu, dan kita akan bertanya langsung dan mendengarkan langsung dari beliau seperti apa kemudian Universitas Tadulako melakukan upaya-upaya untuk pencegahan atau pemutusan mata rantai COVID-19 di lingkup Universitas Tadulako tentunya. Selamat malam Pak Muhammad Riman. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, Bapak bisa mendengarkan kami dengan baik, Bapak? Oke. Ya, baik. Ya, Pak Riman, Anda selaku Ketua Pengurus Daerah Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia Persakmi ya, Pak? Ya, Ya, baik. Dan terkait dengan adanya surat edaran, kita tahu ada beberapa surat edaran. Yang terakhir kita dapatkan informasi bahwa surat edaran 3545 terkait dengan bantuan begitu kepada para mahasiswa karena akan adanya online daring atau belajar ya. secara online. Tapi mungkin bisa dijelaskan sejauh ini seperti apa kemudian Universitas Tadulako menyikapi COVID-19 ini? Upaya Oke, apa baik. saja yang dilakukan? Baik, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. petang, pemirsa sekalian. Eh, Alhamdulillah, eh, kami ya selaku Ketua Perhimpunan Daerah, Ketua Pengurus Daerah Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah yang juga saat ini diberikan amanah sebagai Ketua Pokja Bencana FKM Unpad sudah melakukan upaya-upaya terkait dengan penanganan COVID-19 khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk di Universitas Tadulako sendiri, ya, tim bencana FKM Unpad yang berada di bawah komando kelompok kerja bencana FKM Universitas Tadulako sudah melakukan upaya-upaya terkait dengan melakukan upaya screening mandiri ya lewat para relawan yang kami bentuk. Alhamdulillah relawan yang sudah ada di bawah komando kami berjumlah 109 orang yang terdiri dari mahasiswa, akademisi, serta seluruh beberapa perwakilan-perwakilan yang berasal dari baik itu di Kota Palu maupun di luar Kota Palu. Dan terkait dengan tadi pertanyaan Pak tentang edaran di Universitas Tadulako, jadi memang benar ya ada surat edaran dari rektor kami terkait dengan memberikan kompensasi ya kepada mahasiswa yakni dalam bentuk pulsa sehingga nantinya bisa melakukan perkuliahan online. Jadi ini sangat Universitas Tadulako sangat mendukung komitmen dari pemerintah ya untuk tetap melaksanakan stay at home, work from home, serta tidak adanya mahasiswa yang nantinya terkendala dalam melakukan upaya pembelajaran secara online. Demikian, Mbak. Ya, Pak Riman, ya tadi Ya, Bapak Pak. mengatakan ada 119 orang relawan. Nah, relawan-relawan Ya. ini terdiri dari apa saja tadi Pak? Dan bagaimanakah untuk Peran mereka begitu ya? Ya, peran mereka dalam COVID-19 ini? Baik, Pak. Jadi kami melakukan upaya ini sebagai bentuk percontohan kami kira di lingkup Universitas Tadulako secara internal, dan bahkan kami harapkan hal ini bisa diadvokasi ya kepada pemerintah provinsi karena berbicara tentang penanganan COVID kita tidak hanya semata-mata berpikir ranah kuratif ya atau pengobatan, namun harus kita berpikir bagaimana ranah promotif dan preventifnya. Sehingga kesehatan masyarakat di sini ya sebagai salah satu fakultas di Universitas Tadulako merasa sangat concern ya memiliki perhatian yang lebih untuk kemudian melakukan upaya pencegahan terhadap merebaknya kasus COVID-19 yang sudah kita lihat belakangan ini. Dan tentunya relawan yang ada di kami itu sudah melakukan upaya-upaya screening secara mandiri. Ya, jadi kami membagikan form yang nantinya secara online akan diisi dan disebar oleh seluruh relawan kami, baik itu kepada teman sejawatnya, ya kepada teman sekelasnya, kemudian kepada teman angkatannya, kemudian kepada keluarganya, kepada lingkungan sekitarnya untuk kemudian mengisi form tersebut yang nantinya kita bisa lakukan deteksi kasus secara awal. Jadi nanti dari form itu akan nampak mana kiranya apakah benar mahasiswa tersebut, apakah benar teman dari mereka, apakah benar keluarga mereka, apakah benar lingkungan sekitar mereka, orang yang berada di sekitar mereka itu kemudian sudah melakukan perjalanan dari daerah endemik misalkan, ataukah mungkin memunculkan gejala-gejala yang mirip COVID-19. Jadi kami melakukan konseling kepada mereka, Pak, Mbak,
kami melakukan konseling kepada mereka untuk kemudian bagaimana meningkatkan pemahaman mereka terkait aspek-aspek pencegahan COVID-19 ini. Ya, betul. Demikian. Pak Riman, terkait dengan screening mandiri yang dilakukan ini, apakah sudah ada Ya. hasil yang didapatkan oleh Universitas Tadulako sendiri? Apakah kita sudah bisa mempetakan begitu? Ada berapa orang dengan dalam pemantauan yang bisa didapatkan dari hasil screening mandiri ini? Ya baik, dari hasil screening mandiri ini beberapa hal yang bisa kita dapatkan itu adalah adanya dari hasil deteksi dari relawan itu adanya beberapa orang yang kemudian itu melakukan perjalanan ke luar. Ya, jadi mereka berasal dari daerah luar dan kemudian pada suasana endemis COVID ini, jadi kami pantau kondisi kesehatan mereka di dalam suatu WhatsApp group secara khusus dan secara online kami rutin melakukan conference baik via Zoom meeting maupun via video call WhatsApp itu kemudian memantau kondisi kesehatan mereka. Jadi tim Pokja kami itu kemudian melakukan upaya-upaya preventif secara menyeluruh kepada mereka pada saat misalkan mereka nantinya ada menimbulkan suatu gejala yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut itu nantinya akan kami teruskan. Jadi Mbak sebenarnya yang ingin kami lakukan ini adalah sebagai model percontohan begini loh untuk kemudian melihat COVID. Jadi jangan nanti pada saat COVID itu kita berpikir nanti sudah ada kasus baru kemudian kita tangani. Jadi dari aspek kesehatan masyarakat kita melihatnya itu jauh sebelum adanya kasus kita bisa melakukan pendeteksian secara awal. Demikian, Mbak. Ya. Ya, bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa sekarang yang akan sistem dengan online untuk perkuliahan mereka yang akan dimulai pada tanggal 5 April nanti. Dan kita ketahui bahwa ada begitu banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang akan memasuki masa persidangan mereka seperti proposal mereka ataupun skripsi. Dengan COVID-19 ini bagaimana pihak Universitas Tadulako sendiri untuk bisa memberikan kemudahan ya kepada mahasiswa tersebut? Ya, baik Mas. Terkait dengan upaya yang sudah dilakukan Universitas Tadulako, saya kira Pak Rektor sedari awal ya pada saat awal pandemi COVID-19 ini, beliau sudah secara responsif untuk kemudian melakukan dan mengedarkan surat edaran terkait dengan model pembelajaran online. Dengan tentunya itu mengacu kepada edaran dari kementerian. Ya, di mana untuk aktivitas pengajaran itu dosen bersama mahasiswa melakukannya via online. Jadi ada kemudahan untuk kemudian melakukan upaya kuliah secara online, begitu juga untuk melakukan sidang tugas akhir. Jadi ujian proposal, ujian hasil, bahkan ujian skripsi itu dilakukan via online dan kemudian alhamdulillah sudah berjalan selama hampir 1 bulan ini Pak, dan kemungkinan nantinya akan berlanjut karena kita melihat pandemi dari COVID ini masih ada dan belum ada tanda-tanda penurunan secara berarti. Demikian Pak. Ya, Pak Riman, terkait dengan belajar daring atau belajar secara online ini yang kemudian dilakukan oleh para dosen begitu, seefektif apakah pembelajaran ini kemudian berjalan? Ini sudah berjalan 1 bulan ya Pak, kalau nggak salah ya? Sudah berjalan 1 bulan, seefektif apa dan kemudian seperti apa respon-respon dari mahasiswa? Karena kita dapatkan ada beberapa mahasiswa yang kemudian masih merasa bahwa ternyata pembelajaran ini masih kurang efektif karena tidak seperti berada di ruangan, masih harus melihat satu arah karena cuma ada dosen saja yang menjelaskan seperti itu. Seperti apa Pak? Ya, baik terkait pembelajaran, jadi saya kira ini 4.0 inilah sebenarnya ya. Jadi kalau berbicara 4.0, Saman 4.0 inilah yang sebenarnya seyogyanya sudah diterapkan di Indonesia bahkan dari dahulu kala. Ya, hanya karena sistem pembelajaran kita di Indonesia ini sangat konvensional ya, di mana selalu berlandaskan pada tatap muka. Kalau kita mengacu kepada negara maju itu sudah sangat luar biasa, Pak. Jadi pembelajaran mereka itu via online dimanapun, kapanpun itu bisa dilakukan. Jadi saya kira harusnya seluruh sivitas akademika, baik itu dosen, baik itu mahasiswa, memandang ini sebagai suatu kemajuan positif. Ya, di satu sisi mungkin kita melihat ya intensitas mungkin tatap muka secara langsung yang kurang, namun kita harus memandangnya secara positif bahwa inilah sistem pembelajaran 4.0. Demikian, Mbak. Iya, untuk kendala-kendala sendiri dari pembelajaran online ini. Ya, untuk kendala saya kira seperti biasanya mungkin kualitas jaringan Pak ya. Kita tahu kualitas jaringan di Kota Palu khususnya biasanya mungkin ada titik-titik tertentu, bahkan mungkin mahasiswa tersebut sudah pulang kampung misalnya. Ya, jadi itu masalahnya. Namun ya tentunya selalu ada solusi Pak. Jadi ada masalah pasti ada solusi dan itu kemudian didiskusikan dengan dosen penanggung jawab mata kuliah masing-masing, dosen pengajarnya, baik itu via online maupun via WhatsApp, disampaikan kendala dari mahasiswa yang bersangkutan dan insya Allah akan dilakukan kebijaksanaan khusus terkait dengan mereka. Demikian Pak.
Ya, Pak, selanjutnya ini dari surat edaran 3545 kami bisa kami bacakan bahwa yang poin ke-6 adalah melaksanakan KKN versi penanggulangan COVID-19 untuk membebaskan peserta dari biaya KKN. Biaya KKN akan dibebaskan, namun kemudian apakah KKN tetap akan dilaksanakan? Iya Pak, iya Mbak. Untuk KKN-nya saya kira tetap dilaksanakan. Jadi tidak ada proses akademik di sini yang terhambat. Kuliah, praktikum, ujian skripsi, proposal hasil, kemudian termasuk praktek lapangan, termasuk magang, termasuk KKN itu sendiri. Jadi tidak ada aktivitas akademik yang terkendala. Yang menjadi solusinya itu adalah model KKN itu. Ya, jadi nantinya LPPM ya yang sebagai unit yang kemudian menangani terkait dengan KKN itu nantinya akan tentunya berkoordinasi ya lingkup universitas, begitu juga dengan lingkup fakultas bersama seluruh dekan ya serta dosen pembimbing lapangan nantinya meramu konsep KKN yang seperti apa. Jadi untuk kemudian konsep KKN-nya itu sangat dimudahkan dan untuk pembayarannya sudah dibebaskan dari mahasiswa. Ya, Demikian, baik, karena memang kita tahu bahwa saat ini kita tetap harus menerapkan physical distancing begitu. Artinya bagaimana kemudian langkah-langkah ini dilakukan, KKN tetap dilaksanakan, praktek-praktek lainnya tetap dilaksanakan, tapi dengan tetap memperhatikan physical distancing ini, Pak, karena ini penting ya. Ya, jelas Mbak. Jadi nantinya makanya yang saya sampaikan tadi, salah satu hal yang menarik juga yang dikaji itu adalah bagaimana kemudian aktivitas-aktivitas sosial kemanusiaan mahasiswa kita itu bisa nantinya dikonversikan menjadi input dari KKN mereka. Jadi contoh yang tadi saya sampaikan, ada beberapa mahasiswa di FKM yang sudah menjadi relawan. Ya, tim relawan kami, itu kemudian nantinya mereka untuk angkatan mereka yang memang menjadi peserta KKN nantinya bisa dikonversikan. Ya, jadi mereka sudah dianggap bisa mengikuti KKN dengan model tertentu, dengan aktivitas jam, dengan aktivitas tertentu, itu nantinya akan dilaporkan dan menjadi dasar untuk kemudian dinyatakan bahwa mereka sudah ber-KKN. Ya, jadi tetap kita mendukung program pemerintah yang social distancing, physical distancing, ya tanpa kemudian melakukan aktivitas langsung, dengan aktivitas-aktivitas sosial kemanusiaan itu kemudian bisa menjadi konversi nilai salah satunya untuk mendukung KKN tersebut. Ya, demikian, karena tentunya kita harus menjaga warga Universitas Tadulako begitu Pak ya? Ya, jelas. Ya, benar. Ya Pak Riman, apakah sudah ada surat edaran dari Rektor sendiri mengenai perpanjangan masa libur dari mahasiswa Universitas Tadulako ini? Ya, untuk sekarang Mas, kita masih mengacu kepada edaran Rektor terdahulu bahwa masa untuk daring ini hanya hingga tanggal 5 April. Ya, jadi nantinya mungkin ada tambahan lagi, kita masih menunggu informasi, namun sepertinya masih menunggu kelanjutan dari pandemi global ini. Demikian, Pak. Ya, baik, yang terakhir mungkin Pak Riman singkat saja, seperti apa kemudian screening mandiri ini terus akan diterapkan di Universitas Tadulako dan bagaimana penanggulangan COVID-19 dilakukan di sana? Ya, dan alhamdulillah Mbak, Universitas Tadulako juga merespon, jadi sangat cukup merespon. Jadi kami juga kebetulan tergabung di Satgas COVID Universitas Tadulako. Jadi di situ sudah dilakukan upaya-upaya teknis terkait dengan penanganan, sehingga nantinya screening yang sudah kita lakukan di Pokja Bencana FKM Unpad ini kemudian bisa menjadi contoh nantinya menjadi yang bisa dilakukan oleh universitas untuk dilakukan di seluruh fakultas yang ada di Universitas Tadulako. Demikian, Mbak. Ya, baik, terima kasih Bapak Muhammad Riman Napira SKM MKes, Ketua Pengurus Daerah Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia Sulawesi Tengah. Bapak, semoga Anda terus bisa menjaga kesehatan keluarga dan juga tentunya semua yang berada di Universitas Tadulako. Ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, informasi kami lanjutkan kembali masih dalam segmen aktualita.